Halo semuanya, di sini kami dari kelompok 12 ingin mensimulasikan skenario dari modul sales pada UDU 16. Tugas ini dibuat untuk memenuhi tugas dari studi independen dari PT Sitek ERP Indonesia. Ada anggota kelompok kami, 1. Hairunisa Marsanti CP 157, 2. Ramadhani CP 178, 3. Serlintan Mutiara Faiza CP 185, 4. Siti Lailatus Sadah CP 186 dan Salva Ramadhani CP 193. Di sini kami akan membahas mengenai pengenalan modul sales, kemudian ada profil PT Sakti Furniture, kemudian ada peran anggota kelompok, kemudian yang terakhir kita akan mensimulasikan dari skenario yang telah kami buat. Terlebih dahulu kita akan mengenal apa sih itu modul sales. Modul sales pada UDU merupakan modul yang menyediakan fitur untuk mengelola penjualan dan tawaran dalam sebuah perusahaan. Modul ini memungkinkan pengguna untuk membuat penawaran harga, mengeksekusi pesanan penjualan, memproses faktur, dan memantau inventaris produk yang tersedia. Modul sales UDU juga menyediakan berbagai laporan penjualan seperti laporan penjualan harian, mingguan, bulanan, dan tahunan. Pengguna juga dapat mengakses analisis penjualan yang memberikan informasi tentang produk yang paling laku, paling teratas, dan kinerja penjualan keseluruhan. Untuk selanjutnya kita akan melihat profil dari perusahaan Sakti Furniture yang bergerak di bidang furniture. Didirikan sejak tahun 2018. Untuk alamatnya di Jalan Merdeka nomor 20 Bogor, Jawa Barat. Visinya menyediakan furniture terkemuka di Indonesia. Untuk misinya menyediakan produk berkualitas tinggi, layanan yang bagus, dan dukungan teknis yang handal untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Untuk peran anggota kelompok, untuk staf IT, hak aksesnya administrator dipegang oleh Ramadhani CP 175 sebagai Michelle. Kemudian staf sales 1, hak aksesnya on dokumen dan marketing dipegang oleh Serlintan CP 185 sebagai Cia. Kemudian staf sales 2, hak akses sebagai administrator dan on dokumen dipegang oleh Siti Lailatus Sadah CP 186 sebagai Sani. Kemudian ada manajer sales, hak akses sebagai administrator dipegang oleh Hairunisa CP 157 sebagai Jerome. Kemudian ada manajer inventory, hak akses sebagai administrator dipegang oleh Zalfa Ramadan CP 193 sebagai Pasha. Oke teman-teman, di sini kita langsung saja pada simulasi. Di sini saya sebagai Ramadhani sebagai staf IT. Untuk hak akses staf IT sebagai administrator yang artinya bisa mengakses semua bagian dari UDU ini. Untuk di sini saya akan menjabarkan peran dari staf IT. Untuk name-nya CP175 Michelle, untuk loginnya michelle20@staff.com, passwordnya sales111, untuk role accessnya sebagai administrator. Untuk job desk staff IT, create user atau membuat semua user, kemudian setting and configuration, kemudian membuat lead, price list, merger on sales, dan membuat sales team atau forum diskusi. Untuk selanjutnya langsung saja kita akan mensimulasikan pada UDU. Selanjutnya kita ke setting. Pilih manage users di sini. Nah, di sini terlihat list user yang sudah dibuat. Caranya dengan klik new di sini. Nah, sini kita bisa menambahkan nama, email, user types-nya apa. Nah, kemudian hak aksesnya berupa apa saja, misalnya seorang sales user atau staff sales. Di sini bisa diberikan hak akses
berupa user on dokumen atau dokumen. Jika dia merupakan seorang manajer, bisa diberikan hak akses administrator. Begitu juga dengan yang lain, inventory juga begitu. Namun saya sudah menambahkan user dari kelompok saya dengan cara yang pertama, user tadi dengan cara menambahkannya menggunakan Excel, yaitu klik favorite lalu folder. Nah, di sini kita mengupload Excel atau file CSV untuk yang di mana di dalamnya itu sudah terdapat nama, login, dan passwordnya. Jadi nanti kita tinggal upload di sini. Di contoh dia nanti filenya bakalan seperti ini. Nah, jadi yang diambil hanya name, login, dan passwordnya saja. Ini kita upload, maka dia akan otomatis ke upload semua. Begini aja. Kemudian untuk mengeceknya, saya beri contoh ini CP175 atau saya ya. Kita cari CP175. Nah, di sini saya bertindak sebagai untuk melihat settingannya. Di sini saya menggunakan aksesnya karena saya administrator yang memegang semuanya gitu. Di sini ini semua marketing, inventory, pendidikan administrator, saya adalah strawitinya yang memegang tentang sepenuhnya gitu. Selanjutnya ada Cia di sini sebagai sales administrator ya, atau sales marketing. Kita cari Cia di CP185. Nah, di sini dia sebagai sales. Nah, di sini saya menyeting haknya hanya menjadi user on dokumen on. Bagian marketing dia menjadi user, di bagian survei dia menjadi administrator karena dia ini bertugas sebagai sales marketing dia. Selanjutnya kita cek Sani di sini sebagai sales administrator juga atau staff. Di Sani di 186 buka. Nah, di bagian sales untuk Sani saya berikan akses administrator karena job text-nya di sini perlukan kebebasan lebih. Jadi saya taruh sebagai administrator supaya lebih mudah. Bagi inventory juga saya taruh user. Seperti ini settingannya untuk yang Sani. Selanjutnya Jerome sebagai manager sales. Jerome di sini Nah, di sini Jerome saya berikan akses sales administrator karena dia merupakan manager sales. Di inventory saya berikan akses user. Itu Jerome. Selanjutnya ada sebagai manager inventory. 3. Ini Pasha sudah ditambahkan. Pasha di sini saya menjadikannya administrator di inventory karena dia merupakan manajer inventory. Mungkin itu saja untuk penjelasan create user. Karena di sini sudah saya lakukan semua untuk kelompoknya. Selanjutnya adalah job deck-nya, yaitu setting, configuration, lead, list, margin, sales orders. Nah, kita ke setting ya. Nah, di sini kita tinggal cari nih. Misalnya saya bikin lead ya. Di sini lead. Saya tinggal di lead di sini. Lead. Nah, ini terlihat di bagian CRM terutama.
lead sudah tercentang. Untuk settingnya hanya begitu saja, dia hanya dicentang, kemudian di save. Jika di sini sudah dicentang, jadi save lagi. Jika belum, nanti dicentang baru di save terlebih dahulu. Nah, setelah setting price list. Nah, di sini juga price list terutama di bagian sales ya, dicentang juga, dan pilih advance price rules agar bisa menjalankan diskon atau formula. Jadi untuk misalnya teman-teman pengen quotationnya itu ada diskonnya atau price list itu ada diskonnya, itu harus disetting terlebih dahulu di settingnya ini, price list centang, pilih yang advanced price rules. Terus seperti biasa di save terlebih dahulu, karena jika tidak di save nanti dia settingannya nggak seperti itu. Soalnya margin on sales orders, cari margin. Nah, di sini di bagian sales margin on order sudah tersedia juga. Nah, untuk setting configuration-nya seperti itu saja, nggak terlalu sulit. Bagaimana kita mencarinya aja di sini di search bar-nya, jadi dicentang untuk bagian yang diinginkan baru di save, seperti itu saja. Selanjutnya adalah make sales team. Nah, untuk make sales ini ke discuss, ini yang discuss. Nah, baru kita tambah tim yang mau tambahin. Di sini udah saya tambahin ya. Kelompok sales saya kelompok 12 nih, ada Jerome, Cia, Sani, Tasya, udah saya tambahkan. Caranya itu tinggal kita klik tambah di menu ini, kita klik, nanti kita tentuin aja tuh namanya apa, misalnya sales atau inventory. Berhubung karena saya udah buat di sini, jadi nggak perlu buat lagi. Nah, untuk menambahkan orangnya bisa klik tombol ini, add users. Ini kita main orangnya, tinggal kita cari mau ditambahin yang mana, seperti itu saja. Mungkin untuk job deck saya selebihnya sudah selesai, mulai dari create user, setting configuration, lead, price list, dan margin, serta membuat sales team. Baik, mungkin itu saja dari penjelasan saya sebagai staff IT. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya sebagai staff sales. Untuk rekan saya dipersilakan. Nah, di sini saya Sherlinda Tiara Faiza CP185 akan melakukan simulasi sebagai staff sales 1. Untuk role user saya, name-nya CP185 Cia dengan loginnya cia@sales.com, passwordnya sales 111. Kemudian role user saya sebagai sales administrator atau user sales. Kemudian hak akses saya on document only. Kemudian job desk saya menambahkan email di profile, membuat lead, dan convert to pipeline. Nah, di sini terdapat calon customer dengan probability masing-masing, kemudian terdapat progress juga masing-masing. Nantinya untuk 2 customer progresnya akan loss, kemudian hanya 1 yang won. Artinya hanya ada 1 customer yang lanjut ke tahap transaksi. Untuk memudahkan, kita langsung saja melakukan simulasi dari skenario yang tadinya sudah kita buat. Sebelumnya kita login terlebih dahulu menggunakan user yang sebelumnya sudah dibuatkan oleh staff IT. Untuk saya sebagai staff sales 1, untuk emailnya sebagai cia@sales. Kemudian passwordnya sesuai dengan tadi yang sudah dibuat. Jika sudah, kita klik login. Kemudian kita akan membuat calon customer atau target customer kita sesuai dengan skenario yang sudah kita buat tersebut. Ada 3 calon customer, PT Aneka dengan probability 45%, kemudian progresnya loss, ada PT Jaya Indah, probability-nya 60%, progresnya loss, kemudian PT Abadi, probability-nya 90%, progresnya loss. Langsung saja kita masuk ke modul CRM.
kemudian kita klik new. Nah, di sini ada tampilan form yang harus kita isikan. Kita sesuaikan dengan skenario yang tadi sudah kita buat, terdapat 3 customer. Di sini kita mengisi untuk nama perusahaannya, kemudian alamat, untuk probability-nya berapa. Kita isikan website jika ada, untuk salespersonnya kita sendiri sebagai Cia. Kemudian jika ada email, kita isikan email. Untuk lead-nya kita isikan di sini sesuai dengan nama lead yang tadi kita sudah buat, ada target customer 1, 2, dan target customer 3. Jika sudah, kita isikan semua form dengan lengkap, kita save manually. Kemudian di sini terdapat 3 calon customer tadi, ada Jada, Abadi, dan Anika. Alasan dibuat lead ini untuk mempermudah pelaku usaha dalam mengetahui pelanggan-pelanggan yang potensial terhadap produk yang kita tawarkan. Selain itu, lead digunakan untuk mempermudah komunikasi promosi terhadap pelanggan yang kita harap merupakan suatu yang potensial. Setelah kita membuat lead pada ketiga calon customer ini, langkah selanjutnya yaitu mengonversi ke dalam pipeline. Caranya, kita klik salah satu lead, kemudian convert to opportunity. Untuk bagian customer, kita klik create a new customer. Artinya, untuk PT tersebut merupakan PT yang baru saja menjalankan kerjasama dengan kita. Jadinya dia adalah benar-benar pelanggan baru. Jika sudah, kita klik create opportunity. Jika sudah, kita sesuaikan untuk calon customer 2 ini yang belum kita convert. Untuk caranya sama ya semua untuk mengconvert to opportunity. Setelah kita mengconvert ketiga perusahaan tadi ke dalam pipeline, selanjutnya kita melihat perkembangan ke dalam pipeline. Caranya, klik masih di modul CRM, kemudian masuk ke menu sales. Kemudian kita masuk ke menu My Pipeline. Di sini sudah terdapat 3 calon customer yang tadi kita sudah buat. Cara memasukkan target calon customer ke setiap tahapan, kita bisa drag ke setiap tahapan. Alasan dibuatnya pipeline ini, kita dapat mengetahui bagaimana progres calon pelanggan kita. Apakah dia nantinya akan progres ke tahap selanjutnya atau tidak? Atau ke tahap nantinya calon customer akan membeli produk yang kita tawarkan atau tidak. Untuk ketiga calon customer ini, masuk ke tahap qualified. Di tahap qualified merupakan di tahap di mana kita melakukan survei atau wawancara kepada calon customer dengan mempertimbangkan anggaran harga produk. Di antara ketiga ini, PT Aneka tidak bisa lanjut ke tahap selanjutnya, maka kita anggap loss. Cara mengubahnya, kita klik saja Aneka. Kemudian untuk bagian ini kita klik loss. Di sini terdapat untuk pengisian alasan loss. Kita sesuaikan saja. Jika sudah, kita klik submit. Kemudian kita kembali ke menu sales. Kemudian masuk ke My Pipeline. Untuk kedua target customer ini akan dipindahkan ke tahap proposition. Di tahap proposition
adalah tahapan di mana kita mengirimkan proposal yang berisi spesifikasi produk kita, atau kita mengirimkan katalog produk kita. Tujuan dari tahapan proposition untuk menarik minat pelanggan agar segera melakukan pembelian. Di sini, PT Jaya Indah sebagai target customer 2, atau tidak dapat melanjutkan ke tahap berikutnya, artinya kita anggap sebagai loss. Kita klik PT Jaya Indah, kemudian kita klik loss, kemudian kita isikan alasannya. Sudah, kita submit. Selanjutnya kita masuk ke menu sales, kemudian pilih My Pipeline. Di sini target customer 3, PT Abadi menerima penawaran kita, maka dia akan melanjutkan ke tahap won. Setelah PT Abadi menyetujui penawaran kita harus membuat quotation. Selanjutnya untuk PT Abadi kita drag ke tahapan won. Setelah PT Abadi ke tahapan won, kita harus membuat quotation untuk membuat. Baik teman-teman, di sini saya Siti Saada dan CP186 akan melakukan simulasi sebagai staff sales 2. Berikut merupakan role user saya, yaitu dengan nama CP186 Sani dan loginnya sani@sales.com. Untuk passwordnya sales111. Untuk role usernya yaitu saya sebagai sales administrator atau user sales untuk semua dokumen. Lalu untuk job desk-nya di sini saya akan add email and profile, create freelance, quotation, dan shipping. Untuk lebih jelasnya lagi, saya akan prakteknya langsung pada aplikasi Odoo. Baik, di sini saya telah login sebagai user Sani. Selanjutnya di sini saya akan mengecek apakah user Sani tersebut untuk emailnya sudah benar. Kita ke my profile. Di sini sudah benar untuk Sani dengan email sani@sales.com dengan sesuai language dan time zone yang benar. Kemudian kita klik save. Lalu selanjutnya di sini kita akan membuat quotation. Namun sebelumnya kita akan membuat pre-sales terlebih dahulu. Kita ke menu sales, kemudian produk, pre-sales. Di sini kita telah masuk pada pre-sales sore sesuai dengan skenario yang telah kita buat. Di sini terdapat dua produk yaitu Office Hair dan Office Chair Black. Sebelum membuat quotation tersebut, kita harus memasukkan computation, fixed price, dan condition mengenai produk tersebut sesuai dengan skenario yang telah kita buat sebelumnya. Di sini untuk computationnya yaitu fixed price, lalu untuk conditionnya produk fixed price-nya yaitu seharga 1 juta, untuk minimal quantity-nya yaitu 1, untuk validity-nya yaitu dari 11 Oktober sampai dengan 12 November. Produknya yaitu Office Chair. Begitu juga dengan Office Chair Black. Kemudian kita akan membuat quotation dan klik order, lalu buat quotation. Lalu kita klik yang new. Di sini kita akan buat quotation sesuai dengan skenario yang telah kita buat. Untuk quotation di sini customernya yaitu PT Abadi. Untuk expiration-nya kita buat tanggal hari ini saja. Untuk pre-sales-nya tadi kita buat pre-sales sore. Lalu untuk produknya yaitu di sini Office Chair dan Office Chair Black. Kemudian untuk kuantitinya di sini 10
per produk. Kemudian jika sudah, kita save manually. Lalu selanjutnya kita akan membuat shipping method, yaitu dengan mengklik configuration, lalu pilih yang shipping method. Kemudian kita klik new. Di sini kita akan membuat shipping method sesuai dengan skenario yang telah kita buat, yaitu untuk shippingnya Bogor strip Jakarta. Lalu untuk delivery produknya delivery 11. Kemudian untuk price-nya yaitu 100.000. Kemudian jika sudah semua dan sesuai dengan skenario yang kita buat, maka kita save manually. Lalu selanjutnya kita akan pergi ke quotation. Di sini akan muncul quotation yang telah dibuat. Kemudian pada bagian add shipping ini kita klik. Di sini kita ganti shipping methodnya sesuai dengan yang telah kita buat tadi. Tadi kita buat Bogor Jakarta dengan cost-nya 100.000. Jika sudah, kita add. Baik, di sini saya telah menambahkan shipping methodnya. Kemudian job desk saya pada bagian ini telah selesai. Untuk langkah selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yang berperan sebagai manajer sales. Oke, yang selanjutnya di sini saya akan melanjutkan skenario dari sales. Perkenalkan, saya Khairunisa Maharsanti dengan JP157 yang berperan sebagai manajer sales akan mensimulasikan terkait tugas dari manajer sales dalam skenario yang telah dibuat. Sebelum memasuki pada simulasi, saya akan menjelaskan terkait role user manager sales yang telah dibuat oleh staff IT, di mana terdapat nama, yaitu JP157 Jerome, login jerome@manager.com dengan password sales111, roles sales administrator, dan job desk @email in profile, approval, quotation to sales order, dan invoice. Untuk lebih jelasnya, kita akan mensimulasikannya melalui Odoo. Di sini saya telah login menggunakan user Jerome yang telah dibuat oleh staff IT. Selanjutnya, saya akan mengecek apakah user Jerome ini untuk emailnya sudah tertulis dengan benar, di mana kita bisa membukanya pada pojok kanan atas. Nama JP157 bisa kita buka, kemudian kita pilih My Profile. Nah, di sini untuk emailnya sudah dimasukkan jerome@manager.com. Kemudian kita bisa save. Langkah selanjutnya kita akan approval quotation yang telah dibuat oleh staff sales 2, di mana kita bisa membuka pada mode sales. Nah, di sini kita ditampilkan pada halaman sales quotation. Kita akan approval quotation yang telah dibuat oleh staff sales 2. Kita bisa membukanya pada invoice S00030 PT Abadi. Nah, di sini kita akan merubahnya dari status quotation menjadi sales order, di mana kita bisa pilih confirm. Nah, di sini untuk statusnya berubah menjadi sales order. Selanjutnya, manajer sales akan melakukan pembayaran dengan uang muka 30% dan 70% untuk sisanya.
kita bisa pilih create invoice. Nah, kemudian akan muncul pop-up create invoice. Nah, di sini untuk create invoice-nya sudah otomatis memilih down payment, dan kita bisa memasukkan presentasinya sebesar 30% untuk uang muka pembayaran. Kemudian kita pilih create and view invoice. Setelah itu statusnya berubah draft, kemudian kita pilih confirm. Nah, statusnya berubah menjadi post. Kemudian kita pilih register payment karena akan melakukan pembayaran. Nah, muncul register payment, kemudian kita sesuaikan dengan kebutuhan kita. Setelah itu, kita bisa pilih create payment. Nah, di sini untuk quotation-nya dengan pembayaran uang muka 30% telah terbayarkan dengan ditandai dengan tanda paid. Selanjutnya kita akan melakukan pembayaran sisa, yaitu sebesar 70%. Di sini kita bisa pilih create invoice lagi. Kemudian kita isikan pembayarannya sisa 70%. Selanjutnya kita pilih create and view invoice. Nah, di sini untuk pembayaran yang 70% akan dibayarkan secara langsung. Jadi kita bisa pilih statusnya dari draft akan menjadi post. Kita akan pilih confirm. Nah, statusnya akan berubah menjadi post. Kemudian kita pilih register payment untuk melakukan pembayaran. Nah, di sini muncul pop-up register payment. Kita sesuaikan, setelah itu kita bisa pilih create payment. Nah, untuk pembayarannya telah terbayarkan, ditandai dengan tanda paid atau terbayarkan. Untuk proses user manager sales telah selesai, dan untuk proses yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yang berperan sebagai manajer inventory. Selanjutnya di sini ada manajer inventory yang diperankan oleh saya, Zalfa Ramadan dari CP193. Nah, di sini saya berperan sebagai Pasya dengan email login pasya@manager.com, kemudian passwordnya 11, role-nya sebagai admin dari inventory, dan job desk-nya akan saya jelaskan. Selanjutnya menuju halaman dari aplikasi Odoo. Ya, baik, sekarang di sini kita langsung masuk ke server SOD aja. Sini. Dan tadi saya sempat nyoba, akhirnya saya udah masuk ke dalam profilnya dari si Pasya ini. Oke, baik, selanjutnya mungkin di sini kamera saya bermasalah ya, mohon maaf. Kita lanjutkan lagi ke modul inventory. Kemudian kita masuk ke delivery orders untuk melihat terlebih dahulu. Nah, di sini kita masuk ke dalam delivery orders. Nah, untuk mempermudah pencarian kita menggunakan group by search document. Nah, kemudian kata manager sales itu kodenya 30. Nah, ini sudah ketemu 30 ya. Coba saya refresh sebentar. Nah, ini tadi kode dokumennya itu 30. Ini berikut tampilannya yang sudah dilaporkan. Nah, di sini saya tadi mengalami perubahan down, yang pastinya downnya saya ubah menjadi 10
di keduanya karena demandnya pun 10. Kemudian kita validate atau validasi lah gitu. Kemudian done tuh berhasil dan siap untuk dikirimkan ke customer. Mungkin di sini saya membuat sejenis barang bukti atau laporannya, kita menggunakan si print ini, print delivery tuh, untuk menampilkan dokumen PDF-nya. Nah, sepertinya di sini udah saya download. Nah, di sini ada tampilannya ya, yang setelah disetujuin dan diorder dan siap untuk dikirim. Ya, itu tadi merupakan rangkaian menjadi manajer inventory. Nah, di sini saya akan menjelaskan kesimpulan daripada hasil yang udah kami lakukan. Yaitu pada manajemen pelanggan, aplikasi Odoo memungkinkan pengguna untuk mengelola informasi pelanggan yang lebih baik gitu. Kemudian di manajemen produk, jadi juga si user ini dapat memasukkan dan mengelola katalog gitu sesuai produk yang diinginkan. Kemudian di penawaran juga, pembuatan penawaran, pemesanan penjualan dengan lebih cepat, yang pastinya dengan lebih mudah dan efisien. Kemudian untuk penjadwal pengirimannya juga lebih tertata kepada pelanggan. Dia memungkinkan si user ini untuk mengatur tanggalnya, yang seperti saya tadi sedikit singgung di poin mengenai tanggalnya gitu. Kemudian untuk stoknya sendiri juga dapat dikelola dengan baik gitu dari produknya, sehingga lebih akurat, yang pastinya untuk memantau ketersediaan dari barang itu sendiri gitu. Kemudian ada pembayarannya seperti apa gitu, penagihannya, termasuk integrasi dengan berbagai metode pembayaran gitu. Mungkin itu sedikit kesimpulan dari langkah-langkah yang udah kelompok kami paparkan. Kurang lebihnya mohon maaf, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.